Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwanda Aulia dengan NIM 2311066. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait tugas di bulan ini, yaitu tentang basic Python part 3. Nah, di sini itu untuk kode yang pertama ini, untuk penjelasannya itu adalah suatu kondisi atau struktur itu maksudnya adalah suatu kondisi. Jadi untuk penjelasan kodenya itu, untuk baris pertama itu yaitu input atau meminta teks dari pengguna disimpan ke variabel lulus. Nah, kemudian untuk baris ini itu baris operator, dia itu akan ngecek apakah si lulus ini sama persis dengan stringnya atau tidak. Kemudian untuk print ini untuk menampilkan. Nah, kemudian jadi dia itu hanya akan dijalankan jika kondisinya true. Nah, selanjutnya penjelasan kode yang kedua ini yaitu cek nilai di bawah KKM. Jadi penjelasannya itu input itu selalu menghasilkan string, jadi dibungkus integer agar dia menjadi angka. Nah, angka di bawah sini. Kemudian untuk nilai if-nya, if kurang dari 70, operator kurang dari itu membandingkan dua angka. Kemudian untuk persen ini, persen D itu format specifier khusus integer dalam string format Python. Nah, jadi kode ini itu meminta input berupa angka. Kita pakai integer supaya inputnya jadi bilangan bulat, bukan teks biasa. Karena input itu selalu menghasilkan string. Kemudian kita cek apakah nilainya di bawah 70 sebagai batas KKM. Nah, untuk persen D itu kayak placeholder yang diganti dengan nilai variabel saat program dijalankan. Jadi hasilnya 20 tadi di atas. Nah, untuk kode selanjutnya itu kode ketiga ini yaitu tentang dua kondisi dengan N. Nah, untuk untuk kode ini itu operator N kedua kondisi harus true agar blok if itu aktif. Nah, jika umurnya kurang dari 30, kurang dari sama dengan 30 itu false, meskipun tinggi kurang dari 165. Kondisi N menjadi false. Kemudian untuk persen umur itu menyisipkan dua nilai sekaligus ke dalam string format. Nah, jadi untuk kode ini, program ini tuh dia tuh kayak ngecek syarat sekaligus menggunakan kata kunci N
hanya jika keduanya terpenuhi. Umur kurang dari 30 dan tinggi lebih dari 165 itu berulah program mencetak bahwa pelamar memiliki kriteria. Jika salah satu syarat gagal, tidak ada output yang muncul. Selanjutnya, kode keempat itu adalah 2 if terpisah atau check password. Nah, ini sudah saya jalankan. Untuk penjelasan kodenya, len password menghitung jumlah karakter dengan string, kemudian ada 2 if terpisah. If ini ada 2 if terpisah, bukan elif, sehingga keduanya selalu dicek. Jadi setiap perintah dijalankan, if ini akan mengecek apakah perintahnya berjalan dengan benar apa tidak. Nah, jika password admin dengan 5 karakter, kemudian kedua pesan muncul bersama, minimal 8 karakter, karena len sama dengan 5, lebih kecil dari sama dengan 8, itu nilainya true. Nah, terlalu mudah karena jadi perhatikan di sini ada 2 if terpisah. If ini bukan if elif. Jadi Python mengecek kondisi pertama, lalu tetap mengecek kondisi kedua secara independen. Jadi password admin menghasilkan 2 penjelasan sekaligus. Ini berbeda dari elif yang berhenti begitu menemukan kondisi true. Nah, seperti ini hasilnya ada check password, kemudian password minimal 8 karakter, password tidak boleh terlalu mudah. Kemudian struktur if else atau 2 kemungkinan. Jadi untuk penjelasan kodenya itu dengan else salah satu blok pasti dijalankan, tidak ada kondisi yang tidak tertangani. Jadi untuk penjelasan kodenya, jika umurnya itu lebih besar sama dengan 18, maka dia bernilai true dan outputnya kamu boleh membuat SIM. Nah, jadi dengan menambahkan else itu kita pastikan selalu ada output atau apapun yang terjadi. Jika umur 18 ke atas boleh buat SIM, kalau tidak langsung masuk else dengan if else. Tidak ada kondisi yang lolos tanpa penanganan. Kemudian lanjut kita cek kualitas suhu ini. Ini kita lanjut cek suhu dengan
Nah, untuk penjelasannya, elif atau else if hanya dicetak jika kondisi di atasnya itu false. Jika kondisi ini suhu kurang dari 25, maka dia ngeprint suhu dingin. Nah, kalau suhunya di atas maksudnya kurang dari 30, maka suhunya hangat. Nah, untuk penjelasannya itu misal suhunya 20. Jadi jika kurang dari 25 itu benar, maka dia cetak dingin. Jadi if else-nya itu dilewatin. Nah, kalau suhunya 27, dia true karena if-nya kurang dari 30, maka hasilnya itu hangat. Jika suhunya 35, kondisinya itu benar atau else, jadi dia mencetak panas. Nah, kita lanjut ke studi kasus grade nilai. Jadi di sini ada if else yang benar. Nah, untuk penjelasan dari kode ini itu dia ngevalidasi awal nilai lebih besar 100 dicetak pertama untuk menangkap input tidak wajar. Jadi urutannya itu dari atas, dari lebih besar sama dengan 10 itu nilainya A, lebih besar sama dengan 8 nilainya B+, lebih besar sama dengan 70 itu nilainya B, dan seterusnya. Nah, kemudian contoh nilai 85 itu dia apakah lebih kecil, maksud saya lebih besar dari 100? Nah, jawabannya tidak, karena dia lebih besar sama dengan Nah, selanjutnya jika lebih besar sama dengan 90, tidak. Lebih besar sama dengan 80, dia benar. Jadi nilai dari 85 itu adalah B+. Nah, jadi untuk else yang paling bawah ini dia menangkap nilai negatifnya. Nah, lanjut. Untuk kode ini grade dengan if berganda, atau contoh yang salah. Jadi untuk penjelasannya kenapa salah untuk nilai 95 semua if itu dicek satu persatu. Lebih besar sama dengan 90 itu grade-nya A, kemudian lanjut dicek lebih besar sama dengan 80 grade B+, kemudian lanjut lagi dicek, terus dia itu terus sampai lebih besar sama dengan 40 yaitu grade-nya D. Jadi variabel grade itu terus ditimpa oleh kondisi yang true berikutnya. Jadi dia akan ngelakuin perintah terus-menerus. Jadi hasil akhir grade D itu untuk nilai 95 itu sangat salah. Untuk nilai 75 maksudnya.
Itu sangat salah. Kita lanjut. Lanjut ke cek mata kuliah dengan in. Nah, untuk penjelasan kode pada kode ini, list mutlak itu list berisi string nama-nama mata kuliah. Contohnya itu database, algoritma, sistem pakar, dan program web. Kemudian ini tuh dia ngecek apakah nilai nama adalah ada dalam list mata kuliah. Fungsi ini dia ngecek. Kemudian tanpa in, if nama sama dengan database or nama sama dengan algoritma dan lainnya itu jauh lebih panjang. Jadi ini itu otomatis menghasilkan true atau false. Jadi operator yang ini itu kayak lebih praktis. Jadi kayak bayangkan tanpa kita pakai in, kita itu harus tulis semua or satu persatu dengan in. Cukup satu kondisi dengan dan mudah dikembangkan, tinggal tambah item baru ke dalam list mata kuliah. Jadi tidak perlu ubah kondisi if-nya. Nah, kita lanjut ke cek makanan sehat. Nah, untuk penjelasan kode ini, not in itu true jika nilai tidak ditemukan dalam list. Kemudian logikanya itu jika makanan tidak ada di daftar tidak sehat, dia dianggap sehat. Kemudian untuk pendekatan blacklist by exclusion, daftar yang buruk sisanya dianggap baik. Jadi list makanan tidak sehat itu ada soda, burger, gorengan, permen. Jadi kalau dia makanannya tidak ada dalam daftar ini, maka dianggap sehat. Karena untuk kategori soda, burger, gorengan, permen itu dia masuk ke list makanan tidak sehat. Kita lanjut ke kode selanjutnya. Input nama. Untuk penjelasannya itu nested if itu berarti dia itu if bersarang. Jadi ada if di dalam if gitu. Kayak ada if ini, ada if ini di dalam if ini gitu. Jadi program pertama ini dia ngecek gender, baru kemudian ngecek hobi. Nah, dia ngecek nih si gender dulu, gender L ini, kemudian baru setelah itu dia ngecek hobi. Jadi untuk hobinya itu dimasukkan ke if yang kedua, yaitu ini ada game, futsal, desain, dan musik. Nah, jika gendernya perempuan, program tidak pernah masuk ke blok L. Identitas itu sangat penting di sini. Jadi level 1 untuk gender itu, level 2 untuk hobi. Ini level 1 untuk gender, level 2 untuk hobi. Nah, kayak gini. Namanya Yuni. Jenis kelaminnya itu atau gendernya itu perempuan. Jadi
hobinya cooking. Jadi keterangannya di sini, Yuni, Anda memiliki hobi yang banyak disukai perempuan. Jadi dia tidak tercampur dengan laki-laki. Lanjut ke itrasilis. Penjelasan variabel ini variabel I itu dia ngambil nilai 1/1 dari MyList. Setiap putaran I tambah 2 dihitung dengan dan dicetak, kemudian log otomatis berhenti setelah elemen terakhir list selesai diproses. Jadi sekian video dari saya. Mohon maaf karena di sini ada banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.